Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita kali ini akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul Kenapa Israel dan Amerika tidak mau Palestina merdeka. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan yang mungkin terlintas di benak teman-teman. Kenapa Israel dan Amerika tidak mengakui kemerdekaan Palestina? Atau kenapa Israel dan Amerika tidak mau Palestina merdeka? Jadi, Jawaban simple. Kenapa? Karena Israel mau menguasai tanah Israel. Israel itu mau menguasai tanah Palestina, itu intinya. Karena mereka merasa bahwa mereka itu adalah dijanjikan, masih dijanjikan tanah itu, padahal tidak lagi. Ingat, kita tadi bisa baca bahwa Tuhan berkata bahwa aku akan mencabut keistimewaan itu daripadamu dan akan memberikan pada bangsa lain. Jadi sejak kelakuan Israel itu sangat hina ya, sangat membuat muka marah, di mana mereka tuh membunuh para nabi yang diutus pada mereka, menolak para nabi, mengolok-oloknya, bahkan melukainya, bahkan menzoliminya, menganiayanya gitu kan, bahkan termasuk Yesus sendiri gitu kan, nabi yang diutus sebelum waktu mereka melakukan seperti itu, maka sangat masuk akal kalau Tuhan marah, sehingga mereka itu dicabut kemuliaannya dan diberikan pada bangsa lain. Jadi mereka tuh kalau baca itu mereka harus ngerti bahwa masa mereka sudah lewat, ngerti ya. Jadi Tuhan pada mereka nggak berlaku lagi karena setelah mereka sendiri kenapa mereka menyimpang dari Tuhannya gitu. Tuhannya seharusnya menyuruh mereka tuh mengikuti Yesus, mereka tidak mengikuti Yesus gitu kan. Tuhannya menyuruh mereka mengikuti nabi-nabi yang diutus oleh Yesus, mereka tidak ikuti, bahkan mereka membunuhnya, menyakitinya, menzoliminya gitu guys, membulinya. Jadi kalau sudah Tuhan murka marah, janji Tuhan itu bisa cabut gitu. Ini janji Tuhan itu tidak berlaku selamanya. Selama Anda taat gitu. Kalau Anda taat ya taat dicabut gitu. Jadi simpel itu guys. Jadi mereka tuh masih berhalusinasi bahwa mereka tuh masih Tuhan tuh masih berjanji pada mereka, padahal janji itu harus dicabut gitu. Sadar diri lah. Contoh saya ibaratnya saya tuh kerja nih. Saya dijanjikan ketika saya tuh dulunya taat sama bos rajin, saya janjikan kamu pokoknya nanti kamu akan dapat rumah misalnya. Tapi ketika saya berubah kan, tiba-tiba saya nggak rajin lagi. Saya membangkang pada bos suruh ini saya nggak mau kerjakan. Ya wajar nggak saya masih menuntut janji yang lama itu, dikasih bos rumah. Kan tidak, harusnya saya sadar diri gitu. Apalagi tuh bosnya ngomong bahwa kamu ya keistimewaan kamu akan saya cabut dan saya berikan kepada orang lain. Ya saya harus tahu diri gitu bahwa ya udah berarti saya tidak sesuai dengan Tuhan lagi gitu kan. Dengan bos saya gitu ya selesai logikanya gitu. Jadi jangan berhalusinasi lagi. Kalau ketika Anda tuh sudah dicabut kemuliaannya ya Anda harus legowo gitu. Dan harusnya Anda tuh tidak lagi nuntut-nuntut itu gitu kan. Ya salah Anda sendiri gitu. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan, jangan coba-coba Anda ubah gitu guys. Ini Anda siapa gitu kan. Kalau Tuhan tuh memberikan Anda kesimpulan oke lah. Tapi kalau Tuhan cabut Anda mau bilang apa gitu kan. Logika pikirnya guys. ini sampai selesai ya. Nah, untuk memahami hal ini, pertama kita harus memahami dulu sejarahnya secara singkat. Pertama kali daerah itu disebut dengan nama Palestina, tepatnya disebut Provinsi Palestina, sekitar tahun 135 oleh Kerajaan Romawi. Sebelum tahun 135, daerah itu disebut dengan nama Yudea. Nama Yudea diganti menjadi Palestina karena pada saat itu terjadi pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap Romawi yang disebut pemberontakan Bar Kokhbah. Hasil dari pemberontakan itu, Jadi gimana pun tempat lagi menyajikan sejarah, jadi tutup ujungnya ke situ, ngerti nggak? Mau tanah itu punya Israel kek, mau apa kek, tetap yang punya tanah itu bukan Israel atau siapapun, Tuhan yang punya tanah itu. Dan ketika misalnya gini nih, anggaplah saya itu memiliki tanah rumah saya ini, tapi kalau Tuhan sudah mengatakan nah ini kan apa saya bisa saya buat? Karena sejatinya tanah yang kita tempati bukan punya kita, punya Tuhan. Kita hanya bisa mengklaim tanah kayak saya ini hanya bisa saya klaim rumah saya ini misalnya atau rumah ya bukan rumah saya sih, rumah saya belakang sana guys. Itu kepada semua manusia bukan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mencabutnya gimana? Ini apa buminya Tuhan kok gitu. Jadi kita tuh hanya bisa klaim sama manusia gitu. Nah jadi intinya adalah kalau Tuhan yang sudah ngomong kita bisa apa? Kita nggak bisa menguasai sesuatu yang milik Tuhan. Kita hanya bisa
menurut kita gitu. Oh, menurut saya kita menguasai tanah ini, padahal menurut Tuhan begitu. Jadi kita bisa menang lawan manusia. Anggap kita tuh punya surat lengkap gitu kan, punya surat-suratnya. Tapi sama Tuhan gimana? Apa Tuhan tuh mau terima surat-surat kita? Tuhan, ini tanahku ya, ini surat-suratnya. Enggak gitu. Tuhan bilang ini tanahku, ini tanahku kok. Aku meminjamkan kepada kalian gitu kan. Jadi sama Tuhan kita nggak bisa samakan manusia. Manusia tuh bisa kita pakai sertifikat segala macam. Sama Tuhan nggak bisa. Tanah milik dia gitu kok. Kita cuma numpang gitu guys. Jadi sejatinya kita tidak pernah memiliki tanah gitu. Di mata manusia kita punya tanah. Di mata Tuhan kita ini bukan tanah kita. Kita hanya numpang guys. Logika pikirnya kan. Itu adalah Yahudi gagal merdeka dari Romawi. Bahkan sebaliknya, seluruh orang Yahudi diusir dari tanah itu, dan tanah itu diubah namanya menjadi Provinsi Palestina. Nama Palestina kemungkinan besar diambil oleh Romawi. Ketika ini kejadian itu adalah efek dari pembangkangan kaum Yahudi. Makanya nampak kan efeknya, mereka mulai diusir dari sana, mereka mulai mengalami kekecauan itu. Berarti betul apa yang Tuhan sampaikan bahwa memang cabut kesusahan dari mereka. Kalau tidak cabut, mereka tidak mungkin mengalami hal-hal buruk seperti ini gitu kan. Karena dicabut itulah kesusahan mereka mengalami hal-hal buruk ini guys. Berarti kan tepat itu antara ayat dengan fakta dunia itu terjadi guys, sinkron gitu kan. Besar diambil oleh Romawi dari nama Filistin, yang berdasarkan sejarah orang-orang Yahudi adalah musuh utama mereka, supaya orang-orang Yahudi pada zaman itu berarti berharap akan kemerdekaan dan tidak lagi mengklaim daerah tersebut karena nama Yudea. Berdasarkan catatan dari Alkitab, Kejadian 10 ayat 1, ayat 6, dan ayat 13-14, orang Filistin adalah keturunan Nuh dari Ham. Jadi mereka bukan orang Semitik. Mereka bukan keturunan Abraham. Kita baca ya. Kejadian 10 ayat 1-6, 13-14 terjemahan baru. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Ham adalah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Misraim memperanak orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Natuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, orang Taftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Menurut Yeremia 47 ayat 4, orang Filistin adalah orang-orang yang berasal dari pulau Taftor. Jadi orang-orang Filistin jelas bukan orang Arab. Ya, kita baca ya, Yeremia 47. Gini ya, kita bukan ngomong suku di sini. Ingat, di Indonesia contohnya ya. Mau Anda orang Eropa, mau Anda orang Cina, mau Anda orang Arab, kalau Anda sudah jadi pribumi, Anda orang Indonesia. Ya, kalau Anda punya KTP Indonesia, Anda orang Indonesia gitu. Jadi nggak bisa bahwa kalau gitu rasis namanya. Oh, kamu orang Cina loh, bukan Indonesia. Loh, saya warga negara Indonesia kok. Maka tempat gitu nggak bisa ngomong rasis, nggak bisa guys. Oh, itu bukan orang Arab kok. Apa hubungannya gitu loh. Jadi gini, Anda mau orang apapun itu, mau orang Arab, mau orang tidak. Kalau Anda menempati wilayah itu, artinya Anda tuh sudah dihitung berkontribusi. Berhak untuk hak daerah itu gitu. Karena Anda nempati duluan gitu. Ngerti nggak logika pikirnya? Dan ini juga ingat juga misal gini deh. Ada orang yang misalnya misalnya kayak saya nempati suatu wilayah gitu kan. Tiba-tiba karena suatu kejadian ya saya menyimpang lah gitu kan. Lalu saya tuh dihukum Tuhan karena lalu saya mengalami banyak kejadian buruk gitu, lalu saya terusir dari daerah saya, ya saya ngerti berarti salah saya gitu. Nah, lalu orang baru nempati dari tanah itu ya, kalau saya dengar kata Tuhan bahwa keistimewaan dari saya dicabut, ya saya akan terima gitu. Saya tidak akan menuntut tanah itu lagi, karena memang dicabut keistimewaan dari saya gitu, apalagi yang mau saya tuntut gitu. Ya saya cari dari lain gitu kan, simpel itu guys. Jadi kita tuh harus ngerti kalau Tuhan sudah mencabut keistimewaan dari kita, ini kita sudah diri, jangan lagi kita tuh sosokan kita tuh masih merasa masih memiliki daerah itu enggak. Nah Tuhan kan sudah mengatakan bahwa aku akan mencabut keistimewaan dari kalian dan memberikan pada bangsa lain gitu loh. Itu harusnya dicerna oleh mereka dengan baik gitu kan. Kalau mereka tuh lagi menjadi bangsa atau umat yang istimewa gitu guys. Karena kelakuan mereka juga gitu kan. Ya, Yeremia 47 ayat 4. Oleh karena tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal,
Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Nah, jadi ini waktu zaman itu. Lalu ketika bertobat ya Tuhan akan berbalik gitu. Jadi kita lihat timelinenya dulu guys. Contoh ya. Dulu ada orang yang dia tuh jahat sekali. Lalu ada orang baik. Nah, kita kan tentu akan senang pada yang baik dan tidak suka pada yang jahat. Rupanya tiba-tiba berbalik nih. Yang jahat itu jadi baik. Ya kita apa kita tetap pada prinsip lama kan tidak. Kita kan berpindah juga gitu. Yang dulunya jahat jadi baik, kita kan jadi berubah mendukung dia. Yang dulunya baik jahat kita nggak dukung dia lagi. Itu simpel itu gitu ya kan. Ini tergantung timelinenya. Jangan kita tuh tetap pada kondisi yang sama. Dulu orang ini baik jadi jahat, kita tetap anggap dia baik. Lalu orang ini jahat jadi baik, kita anggap tetap dia jahat. Nggak gitu. Orang sudah berubah gitu. Itu harus berpandangan tentang apa yang baru dilakukannya gitu kan, bukan yang lalu-lalu gitu guys. Kalau kita cari di Alkitab, orang-orang Filistin sudah tidak disebut di Perjanjian Baru. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama, ada nubuat atau ramalan tentang binasanya semua orang Filistin di Amos 1 ayat 8. Amos diperkirakan hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi, Begini ya, kita nggak tahu Filistin ini Palestina apa tidak gitu. Jangan gampang menyamakan semuanya gitu. Kita nggak tahu nih bangsa Filistin ini bahasa mana gitu kan. Itu kita tidak pernah ketahui guys. jadi kemungkinan besar orang-orang Filistin itu musnah pada saat yang bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Yehuda akibat penjajahan Nebukadnezar sekitar tahun 600. Ini kan cuman kemungkinan gitu kan, kemungkinan besar. Kita nggak bisa main mungkin-mungkin guys. Kita harus pasti gitu. Maka untuk hal yang mungkin ini saya nggak mau masuk gitu. Kalau dia mau masuk gitu kan, langsung mengatakan bahwa udah habis itu, nggak gitu logikanya. Kan kemungkinan gitu. Kemungkinan tuh 50-50 guys, gitu. Bisa benar salah gitu kan. Jadi nggak bisa jangan bukan sesuatu yang masih kemungkinan, jangan. Kalau dia ini memang orang gitu guys, masih kemungkinan dia udah pastikan, itu aneh sekali kan. Kalau mungkin ya mungkin pasti kita harus berbeda, kita harus stick pada rule gitu, aturan. Kalau memang masih mungkin kemungkinan ya kemungkinan, jangan dong jadikan sesuatu yang pasti gitu kan. Sebelum Masehi. Ini ya, kita baca ya Amos 1 ayat 8 ya. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Yahweh Elohim. Jadi, bangsa Filistin sudah tidak ada jauh sebelum daerah itu disebut Provinsi Palestina oleh Romawi. Orang-orang Kemungkinan jadi kan tidak ada, ini aneh sekali guys. Kita ngomong suatu hal yang masih kemungkinan, kok bisa pastikan gitu loh ya kan. yang saat itu bukan bangsa Palestina. Supaya teman-teman paham, coba lihat Amerika. Orang-orang Barat, orang-orang Afrika, orang-orang Asia, dan lain sebagainya datang ke situ dan disebut orang-orang Amerika. Yang manakah yang disebut bangsa? Kita bukan ngomong soal bangsa sekarang, tapi ngomong soal kelakuan. Ya, kalau kelakuan satu bangsa itu ya dicabut gara-gara itu mereka dicabut keistimewaan lebih ke bangsa, ya sudah itu keputusan Tuhan gitu loh. Ya percuma dapatnya ngomong panjang lebar bangsa inilah, ini ngomong rasis lah, percuma. Kalau sudah digariskan bahwa Tuhan itu sudah mengatakan ya kita bahwa dia itu sudah mencabut keistimewaan bahasa Israel dan memberikan pada bangsa lain. Selesai, itu kuncinya. Kenapa ada lari-lari ke sini lagi gitu kan, aneh guys. Misal gini nih, saya katakan bahwa keistimewaan dari bangsa Amerika sudah saya sebut dan disebutkan pada Indonesia sudah selesai. Artinya mau Amerika tuh begini begitu, tetap aja dia sudah dicabut dari dia gitu. Itu poinnya guys. Jadi walaupun Amerika itu adalah bukan orang misalnya Indonesia bukan orang Amerika lah, mau dibilang Amerika bukan orang Eropa lah, semacam tetap nggak ngaruh gitu. Karena kalau di kuncinya itu di kata kuncinya adalah ya bahwa saya bilangnya bahwa itu keistimewaan itu dicabut ya sudah gitu, berarti kan tidak punya keistimewaan lagi saat itu gitu loh, lagi begitu kan. Yang disebut bangsa Amerika tidak ada. Suku pribumi asli. Bentar guys, ini saya ngantuk nih, maaf ya, ini aduh. Karena besok pagi saya harus kerja dan ini saya kemalaman nih, jadi ada saya takziah di nenek saya meninggal gitu kan, jadi ada takziah, jadi saya pulangnya kemalaman guys. Saya mau bikin konten nggak kelar ya guys, maaf guys, saya besok kita suka sambung ya. Jadi ya kalian harus tidur pagi kerja, belum lagi sahur nanti kan, jadi bagi teman-teman yang
yang berpuasa besok selamat sahur ya, jangan sampai ketinggalan puasanya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan kita bisa tuntaskannya hingga nanti Lebaran tiba, guys. Oke, jadi mungkin sekian dari video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.